Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin saya sampaikan tentang tema pertanyaan kemana kejayaan Islam dan umat Islam. Pertanyaan ini sangat menarik untuk dijawab oleh siapapun yang mengklaim dirinya sebagai umat Islam. Karena ternyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, realitasnya kita tidak mulia dalam tanda kutip di dunia ini, tidak memimpin di dunia ini, bahkan kalau kemudian ada yang mengatakan, lihat negara yang kumuh, negara yang bodoh, maka telunjuk itu akan ditunjukkan kepada hidung umat Islam secara lempang. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya umat Islam itu adalah umat yang terbaik, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-47. Diberikan advokasi atau pembelaan. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-38, mendapat perlindungan kasih sayang Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 257, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-54, orang-orang kafir tidak akan diberi jalan untuk memusnahkan mereka dari muka bumi. Quran surat An-Nisa ayat ke-141, diberikan kekuasaan di dunia dan kemapanan dalam segala bidang. Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kehidupan yang baik. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Dan diberikan kemenangan pada Quran surat Al-Ma'idah ayat yang 52. Saya kira ini bukan hanya janji-janji manis dari Allah. Bukan juga sebagai sesuatu yang bersifat utopis. Tetapi bagaimana apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu dijadikan sebuah tantangan yang harus dijawab, yang harus direalisasikan oleh umat Islam, sehingga Islam menemukan kejayaannya, Islam menemukan kemuliaannya, Islam dan umat Islam akan memimpin dunia ini. Dalam konteks keilmuan, pembaharuan dalam Islam, meminjam bahasa Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 periodisasi yang disampaikan oleh Prof. Harun. Pertama, periode klasik. Periode klasik itu sekitar tahun 650 sampai dengan 1250. Periode klasik ini adalah ketika Islam dan umat Islam melakukan ekspansi, integrasi, dan bahkan menemukan kemajuan. Dimulai pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, periode Bani Umayyah, dan kemudian juga dilanjutkan pada masa periode Bani Abbasiyah. Ketika kemudian Islam dan umat Islam bisa menemukan kemajuan, tidak hanya di bidang peribadatan, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, betul-betul Islam bisa menguasai sepertiga dari dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, periode pertengahan. Ini sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Ketika Islam mengalami kemunduran, disintegrasi, terjadi perpecahan antara kerajaan-kerajaan Islam sehingga kemudian menjadi kerajaan-kerajaan kecil umat Islam ini. Dan terjadi pertempuran perebutan kekuasaan di kalangan mereka. Lalu yang ketiga, periode modern. Periode modern ini terjadi tahun 800 Masehi dan sampai dengan sekarang. Kita berharap bahwa pada periode ini terjadi kebangkitan bagi umat Islam. Modernisasi. Islam bisa meraih kembali kemajuan yang pernah diraih pada masa periode klasik itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian umat Islam bisa menemukan kejayaannya? Pertama, perkuat kembali tauhid kita. Hunjamkan kalimat tauhid ini dalam hati kita sungguh-sungguh dan benar-benar. Umat Islam tidak minder di hadapan umat-umat yang lain, karena umat Islam ini umat yang mulia di dunia ini. Itu yang terjadi dulu ketika kemudian umat Islam
tidak minder berhadapan dengan pasukan-pasukan kekaisaran Kisra dan mendongakkan kepalanya karena dia merasa bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik dan tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Dan itu diawali dengan landasan teologis kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu. Kemudian Profesor Dr. Nurholis Majid bahkan membuat teori taskhir. Ada kemajuan, ada korelasi antara kemajuan dengan tauhid atau antara tauhid dengan kemajuan. Orang yang bertauhid itu tidak tunduk kepada alam semesta, hanya tunduk kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada alam semesta, maka alam semesta, kosmos ini dikuasai oleh umat Islam. Karena dikuasai oleh umat Islam, ditundukkan oleh umat Islam, banyak melakukan penelitian-penelitian. Dari penelitian ini akan muncul teori-teori baru. Dengan munculnya teori-teori baru, ilmu pengetahuan baru, maka umat Islam akan menemukan kemajuan. Jadi artinya kalau kemudian ini diringkas, ada korelasi antara tauhid dengan kemajuan. Sebaliknya tentu secara paradoks ada kaitan, ada korelasi antara kemusyrikan dengan kejumudan, kemunduran, ketidakmajuan. Tapi realitasnya sekarang yang terjadi justru mereka yang musyrik itu, yang tidak bertauhid itu yang menemukan kemajuan. Jepang, Amerika, Inggris gitu misalnya, Jerman yang notabene-nya mayoritas tidak beriman kepada Allah, mereka yang menemukan kemajuan. Pertanyaannya tentu, pada kalimat tauhid ini, adakah sesuatu hal yang salah pada umat Islam? Apakah kemudian kita tidak sungguh-sungguh bertauhidnya, sehingga kemudian kita tidak menemukan kemajuan? Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah akses ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam Islam itu, pada diri performa seseorang umat Islam, dia seorang ulama, juga seorang ilmuwan. Sebutlah misalnya Ibnu Sina, Avicenna, ya, dia seorang tabib, dokter, juga seorang ulama. Ibnu Rus atau Averroes, dia seorang sosiolog, juga seorang ulama. Kemudian dalam ajaran Islam, justru ini yang kemudian pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iqra. Iqra itu baca, semangat literasi. Literasi itu artinya melek. Jadi kalau kemudian kita ingin akses ilmu pengetahuan harus melek. Iqra. Dan ini pertama kali disampaikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga kemudian kita bisa menemukan kemajuan dengan bagaimana kemudian kita bisa mengetahui, ya, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan ini. Kemudian dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kita semua, yang itu kemudian harus dijawab oleh umat Islam. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan umat Islam untuk berpikir, berlogika, rasional, supaya kemudian kita bisa menemukan kemajuan. Kemudian yang menarik lagi juga, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada ruang bagi umat Islam untuk tidak berilmu. Uhdu atau kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlaka. Jangan jadi orang yang kelima. Kalau jadi orang kelima, hancur saja. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kemudian Islam bisa menemukan kejayaan, kemajuannya kembali adalah perkuat ekonomi kita. Jangan jadi orang fakir. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang yang minta-minta. Filosofi kita sangat jelas. Al-yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Intensifkan perintah zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Kalau ini gerakannya masif, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pendidikan kita rendah dibandingkan mutunya dengan pendidikan orang yang non-Islam hanya karena persoalan ekonomi kita. Hanya karena modal kita yang tidak kuat. Kalau ini dimanage dengan benar, profesional, saya kira menjadi sebuah kekuatan dahsyat sehingga kemudian Islam dan umat Islam bisa menemukan kejayaan. Yang keempat, masjid harus menjadi basis kekuatan umat. Masjid itu pusat dan simbol peradaban. Sehingga kemudian pada periode apapun yang dibangun adalah masjid terlebih dahulu. Karena masjid adalah simbol, ya, milestun, tonggak peradaban bagi umat Islam. Kemudian
masjid juga harus menjadi sentral kegiatan umat Islam. Kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik itu tidak tabu dibicarakan di masjid. Masjid menjadi sentral persoalan umat Islam. Jadi jangan sampai kemudian masjid selesai untuk sholat, ibadah spiritual, ditutup, sepi, gelap, lalu kemudian bubar. Tetapi kemudian coba kita lakukan, masjid ini kita ramaikan, masjid menjadi sentral bagi kegiatan umat Islam. Saya kira ini mudah-mudahan tentu kita berharap bahwa Islam dan umat Islam akan menemukan kejayaannya kembali, kemuliaannya kembali, dan yang terpenting adalah Islam dan umat Islam menjadi pemimpin di dunia ini sebagaimana dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.